Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal ulangan geografi, yaitu membahas mengenai soal atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan sebanyak 10 soal. Soal pertama yaitu, salah satu dampak perubahan iklim global bagi pertanian adalah, jawabannya C, gagal panen karena kekeringan. Alasannya, gagal panen karena kekeringan adalah salah satu dampak dari perubahan iklim global melalui jalur pertanian. Soal yang kedua, penyebaran udara panas secara berputar-putar dalam istilah meteorologi sering disebut istilah. Jawabannya adalah turbulensi. Alasannya yaitu, penyebaran panas secara berputar-putar dan penyebaran panasnya menyebabkan udara yang panas bercampur dengan udara yang belum panas. Soal yang ketiga, suatu kelompok pencinta alam melakukan pendakian. Saat beristirahat di pos dengan ketinggian 500 meter, suhu udaranya sebesar 24 derajat Celcius. Pendakian dilanjutkan kembali beristirahat di pos 2 dengan ketinggian 2.500 meter. Suhu udara di pos kedua adalah, jawabannya A, 12 derajat Celcius. Alasannya yaitu, 24 derajat Celcius dikurang 2.500 dikurang 500 dibagi 100 dikali 1,2 dikali 1,6. 20 derajat Celcius dikurang 2000 dibagi 100 dikali 0,6 sama dengan 24 derajat. 24 derajat dikurang 12 Celcius sama dengan 12 Celcius. Soal yang keempat adalah, banyak atau sedikitnya sinar matahari yang didapat oleh permukaan bumi tidak ditentukan oleh, jawabannya adalah keadaan geologi. Alasannya yaitu, mengapa tidak geologi? Karena geologi adalah suatu ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi serta isi yang pernah ada. Soal yang kelima yaitu, jika udara panas yang mengandung uap air naik ke udara dingin, kemudian terjadi kondensasi, akhirnya turun sebagai hujan. Jawabannya adalah frontal. Alasannya, hujan frontal yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang Frost. Karena lebih besar massa udara dingin lebih berada di bawah. Di sekitar bidang Frost inilah sering terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. Soal yang keenam yaitu, pada tahun 2019, Kota Bukit Tinggi memiliki 9 bulan basah dan 3 bulan kering. Menurut pembagian iklim Smith-Ferguson, Kota Bukit Tinggi memiliki tipe iklim. Jawabannya adalah B. Alasannya, rumus dari Smith-Ferguson adalah rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100. Jadi 3/9 dikali 100. 3 kali 100 sama dengan 300. 300 dibagi 9 sama dengan 3,33. Jadi rata-rata bulan tersebut adalah B, yaitu bulan basah. Soal yang ketujuh yaitu, iklim sedang maritim dengan musim dingin yaitu kering menurut Köppen diberi kode. Jawabannya adalah D, CW. Alasannya, CW sama dengan iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering. Soal yang ke-8 yaitu, jenis angin yang sering dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk berangkat melaut adalah, jawabannya adalah D, angin darat. Alasannya, angin laut adalah jenis angin yang bergerak dari laut ke darat. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih tinggi daripada lautan. Saat itu, udara bergerak
dari darat ke lautan. Peristiwa ini disebut dengan angin darat. Soal yang ke-9 yaitu, pada suhu 25 derajat Celcius, jumlah uap air yang terkandung pada 1 M3 udara adalah 30 gram. Pada suhu udara yang sama, jumlah kandungan uap air maksimum adalah 60 gram. Kelembapan relatif pada suhu udara tersebut adalah jawabannya D, 50%. Alasannya, 3/60 dikali 100. 30 dikali 100 sama dengan 3000. 3000 dibagi 60 sama dengan 50%. Dan soal yang terakhir yaitu, gas yang dihasilkan oleh asap pabrik industri yang kendaraan bermotor mampu mempengaruhi pemanasan global. Jenis gas yang dimaksud adalah C, karbon. Alasannya yaitu, karbon berbentuk gas pada keadaan temperatur dengan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Karena soal tersebut kita membahas mengenai matahari, bukan mengenai bumi, baiklah pada pembahasan mengenai soal-soal atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.